Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama saya, yaitu Ahmad Fauzi, berasal dari jurusan FTIK atau kepanjangannya yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk melaporkan resum yang kemarin pada hari pertama dibawakan oleh para dosen kita, dan izinkan saya untuk meresum apa yang telah beliau berikan kepada kita, entah itu dari pesan nasihat, entah itu dari informasi dan lain sebagainya. Oke, silakan untuk menyimak, mari kita menyimak bersama. Jadi kita sebagai kaum pemuda, apalagi alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk melanjutkan sekolah ataupun perkuliahan ke jenjang berikutnya setelah kita telah melaksanakan dari TK, SD, SMP atau MTS, SMA ataupun dari SMK. Alhamdulillah kita merasakan yang namanya mahasiswa. Dan bagaimana sih cara menjadi mahasiswa yang baik dan benar, ataupun yang menjadi tujuan kemahasiswaan yang menjadikan kita untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya? Pasti tujuannya adalah untuk dapat menjadi teladan bagi yang lain, ataupun dapat menjadi mahasiswa yang teladan dan juga bermanfaat, karena sebaik-baik orang adalah orang yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga untuk dari orang lain. Oke, kemudian kita sebagai mahasiswa jangan sampai kita seperti mahasiswa kompetitif. Oke, jadi kita harus menjadi mahasiswa yang proaktif. Jadi dimanapun kita berada, contohnya kita saat ini yaitu belum bisa tatap muka, kita daring, karena kita mahasiswa, setidaknya kita bermanfaat. Untuk contohnya, ketika kita sekarang di rumah, jangan terdiam di rumah saja, tapi bisa melaksanakan, contohnya mengajar adik-adik kita yang masih kecil, yaitu untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, atau dan lain sebagainya, yang intinya bermanfaat dan terus bergerak. Karena inna fil harakati barakatan, sesungguhnya di dalam pergerakan itu ada yang namanya suatu barokah. Maka insya Allah apabila kita sebagai kaum pemuda, sebagai mahasiswa, ketika kita bergerak, maka insya Allah tanpa kita menuntut suatu hal, kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita sebagai mahasiswa harus selalu proaktif. Oke, dan jumlah pendaftar mahasiswa yang daftar di UIN Maulana Malik Ibrahim sekitar 78.000, tapi yang keterima adalah 3.000, sekitar 3.000-an. Dan alhamdulillah saya berkesempatan di sini untuk dapat menimba ilmu di universitas ini, dan insya Allah dapat bermanfaat untuk kedepannya. Perihal kita membicarakan mengenai yang namanya mahasiswa harus tahu bagaimana cara membaca kondisi rakyat Indonesia. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui ketika kita menonton televisi atau pun orang yang tinggal di daerah sekitar istana, sering yang namanya melihat apabila pemerintahan dalam waktunya dia tidak bisa mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, ataupun ketika mau memutuskan suatu keputusan tanpa memikir panjang, maka yang biasa turun tangan ataupun yang mewakili rakyat untuk memberikan suatu solusi agar aturan tersebut tidak menjadi jera pada rakyat, yaitu para mahasiswa, yaitu mahasiswa yang ingin membela rakyatnya walaupun dia bukan siapa-siapa, hanya cuma sebatang mahasiswa, tapi mahasiswa adalah sebagai penyalur tangan kanan seorang masyarakat apabila pemerintahan kita lalai dalam penugasannya. Oke, karena saya sendiri adalah mahasiswa dari UIN Maliki atau Maulana Malik Ibrahim Malang, tepatnya di Kabupaten Malang.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur yang ada di alur ataupun kegiatan yang ada di Universitas Malang. Seperti yang saya ketahui dan dijelaskan oleh Profesor Dr. Zainuddin MA, bahwasanya mahasiswa baru wajib mondok 1 tahun atau 2 semester, yaitu semester pertama dan semester kedua. Dan itu gunanya untuk apa? Di sini kita sebagai mahasiswa baru dididik untuk menjadi bukan hanya mahasiswa biasa, tapi mahasiswa yang kuat akan spiritual, akademis, agamis dan lain sebagainya. Walau sekarang COVID, maka tetap diadakan pembelajaran walaupun dengan secara daring. Jadi maksudnya di sini walaupun bukan mondok di sini maksudnya bukan ketika COVID kemudian karena nggak bisa mondok akhirnya pembelajarnya ditiadakan, itu salah. Dan yang benar adalah mondok itu hanya tempat untuk singgahnya, tapi pembelajarannya tetap. Maka walaupun daring, walaupun tidak mondok, tapi pembelajaran tentang kepondokannya tetap diberlakukan. Kemudian beliau berpesan agar mahasiswa ataupun mahasiswi UIN Maliki itu menjadi mahasiswa ataupun mahasiswi yang berilmu, berkarakter, dan menjadi ciri UIN Maliki, yaitu menjadi mahasiswa yang ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan ila akhiril ayat. Jadi mahasiswa UIN Malang di sini harus memiliki kompetensi apa aja, yaitu moral, intelektual, sosial, karakter, akhlakul karimah. Maka dari sini untuk memulai, ini adalah titik awal kita untuk menuju ataupun meraih cita-cita ke depannya. Maka marilah kita di titik ini fi nuqtatil bidayah, kita mulai dengan bersama membaca bismillahirrahmanirrahim, nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala. Apabila suatu pekerjaan kita kemudian kita telah aturkan ataupun kita tujukan tidak untuk mencari apa-apa kecuali lillah, insya Allah yang namanya berkah ataupun hasilnya akan lebih dari apa yang kita bayangkan gitu. Dan selanjutnya kita juga mengetahui bahwasanya perguruan atau fakultas tertua di UIN terdahulu adalah Fakultas Tarbiyah, yang mana dulunya yaitu IAIN sebelum jadinya UIN. Jadi alurnya begini. Pada tahun 1961 itu awal mulanya yaitu berdiri di IAIN Jogja dengan Fakultas Tarbiyah di sana. Kemudian pada tahun 1965 didirikan kemudian setelah di sana yaitu di kota Surabaya. Kemudian pada tahun 1997 dari yang namanya IAIN kemudian berubah menjadi STAIN. Nah, itu juga di Malang. Dahulunya IAIN, kemudian pada tahun 97 berubah menjadi IAIN, kemudian menjadi berubah lagi namanya pada tahun 2002 yaitu menjadi UIS. Kemudian berubah lagi pada tahun 2004 menjadi UIN, Universitas Islam Negeri, yang diresmikan oleh SBY, presiden kita, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009. Perlu kita ketahui juga bahwasanya UINMA memiliki beberapa keunggulan. Contohnya seperti yang dikatakan beliau, yaitu terkenal dengan kerindangan kampusnya. Selain itu juga di kampus ini terkenal dengan yang namanya Ma'had Al-Jami'ah, yang mana santrinya diwajibkan, khususnya mahasiswa baru seperti yang saya katakan tadi, wajib untuk menetap di Ma'had selama 1 tahun. Kemudian mempunyai ruang bahasa dan HTQ. Jadi untuk para hufat dapat masuk di
kelompok ini. Dan bedanya dengan Ma'had Ali, apabila Ma'had Ali yaitu pondok yang mana di dalamnya itu sampai mereka lulus S1 itu Ma'had Al Ali, sedangkan Ma'had Al Jamiah yaitu khusus untuk mahasiswa baru. Oke, kita melacak lebih dalam lagi mengenai UKT. UKT diputuskan bukan dari rektor, tapi dari mana? Yaitu dari Kemenag atau Kementerian Agama. Dan uang ma'had bukan karena mondoknya, ya. Uang ma'had seperti tahun ini kita membayar sekitar 7.500.000. Itu bukan untuk ma'had semata, tapi selain untuk ma'had yaitu untuk pembelajarannya. Nah, jadi ini ketika ma'had memang belum bisa kita tempati, maka kita tetap merasakan yang namanya pendidikan seperti di ma'had tapi secara online. Oke. Dan besaran UKT itu berbeda-beda tiap prodi, berbeda-beda tiap universitas. Contohnya apabila prodinya kedokteran, maka berbeda dengan prodi tarbiyah dan lain sebagainya. Kemudian UKT juga ditentukan dari bedanya universitas. Contohnya seumpama akreditasi kampus 1A dan kampus C atau D B, maka UKT dari kampus B atau D dengan kampus A itu berbeda karena tergantung dari akreditasinya. Oke, untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, di sini terdapat berbagai macam unit ataupun UKM. Setelah dari 3 tadi, di sini ada yang namanya GGB, PSM GGB, yang mana di dalamnya itu untuk mengembangkan tarik suara atau panduan suara. Kemudian selanjutnya adalah UKM religius yang terdapat di dalamnya seperti gambus, qiraah, kaligrafi, MC, qasidah, sholawat, nasyid dan lain sebagainya. Kemudian ada UKM Theater, UKM Mapala Tursina, yaitu UKM yang mana dalamnya mengenai seperti penjelajahan ataupun pendakian itu di UKM Mapala Tursina. Kemudian ada UKM Junior yang merupakan unit yang menjadi wadah untuk olahraga seperti futsal, voli, sepak bola, badminton dan lain sebagainya. Kemudian ada UKM Kopma, UKM Komus, UKM Taekwondo, UKM Jepret Fotografi, UKM LKP 2M. Apa sih di dalamnya? Di dalam LKP 2M, di dalamnya itu terdapat seperti tulis menulis mengenai ide-ide ataupun gagasan-gagasan mengenai jurnal. Nah, itu sebagian kecil dari apa yang ada di UKM LKP 2M. Kemudian yang terakhir adalah UKM Inovasi, yang mana di dalam sini terdapat berbagai macam cara untuk pengembangan diri. Gimana caranya kita menjadi puisitis ataupun menjadi seorang penulis jurnal di sini. Nah, mungkin inilah berbagai macam UKM yang terdapat di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan apabila kalian ataupun kita menginginkan lebih detail mengenai isi di dalamnya, maka silahkan mencari di media sosial. Terima kasih. Oke semuanya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat banyak kekurangan atau khilaf, itu datangnya dari saya, dan apabila ada suatu kebenaran itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari saya, jangan sampai kita minder dengan mahasiswa lain. Kita harus bangga menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita harus bisa mewujudkan bahwasanya kita bisa menjadi lebih baik daripada mereka yang di sana. Di sini ketika kita bergerak, insya Allah kita akan mendapatkan barokahnya. Maka jangan sampai kita terdiam, jangan sampai kita pasif, kita harus aktif, kita harus proaktif. Oke, hidup mahasiswa. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.